Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah jembatan di Kota Palu terancam ambruk akibat abrasi. Polda Sulawesi Tengah memulangkan korban perdagangan orang dari Bahrain. Ratusan buruh unjuk rasa menolak rencana pemindahan Pelabuhan Pantoloan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah Senin pagi. Mereka menolak rencana pemindahan pelabuhan kapal penumpang dari Pantoloan ke Kabupaten Donggala. Rencana pemindahan pelabuhan operasional kapal Pelni, yakni kapal motor Labobar dan Lambelu ke Pelabuhan Donggala, ditolak para buruh bagasi dan pedagang. Pemindahan pelabuhan dinilai mengancam hilangnya lapangan pekerjaan sebagian besar warga Pantoloan yang selama ini mencari rezeki di pelabuhan. Unjuk rasa itu untuk mendesak DPRD Sulawesi Tengah agar menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi mereka. Masyarakat Kelurahan Pantoloan berharap rencana pemindahan pelabuhan tersebut dibatalkan. Alternatif lain yang mereka harapkan, pemerintah daerah bisa mencarikan solusi, utamanya lapangan pekerjaan terlebih dahulu sebelum melakukan pemindahan. Melakukan penolakan terkait rencana pemindahan kapal Pelni atau kapal penumpang yang ada di Pelabuhan Pantoloan, tepatnya di Kota Palu. Kami di sini datang menyampaikan aspirasi. Kalau memang pemerintah bersikukuh untuk memindahkan kapal Pelni itu silakan. Tetapi harus ada solusinya. Solusinya apa? Berikan mereka lapangan kerja agar supaya bisa mereka bekerja. Dengan pekerjaan mereka, mereka bisa mendapatkan uang untuk membiayai mereka punya kehidupan. Kami selaku dari buruh Bekasi, selaku dari juga Pantoloan, kami tidak inginkan itu pemindahan kapal. Nasib kami buruh akan kemana? Anak-anak kami masih sekolah, sedangkan nasib kami asli dari buruh. Jadi bagaimana nasib kami? Kami ini hanya mencari hidup untuk menafkahi anak-anak kami. Sampai untuk kelanjutannya anak kami yang kami pikir yang masih kecil masih akan keluar. Tak berselang lama, belasan perwakilan diundang masuk untuk rapat dengan pendapat bersama Ketua Komisi 4 DPRD Sulteng Alimuddin Pada beserta sekretarisnya Inyoman Slamet. Mereka berharap DPRD Sulteng tak tinggal diam menyikapi isu pemindahan pelabuhan yang menuai sorotan tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Sulteng Alimuddin Pada mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Masyarakat Kelurahan Pantoloan juga dimintai menyetor data serta jumlah buruh dan pedagang yang terdampak dan membuat surat permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Jadi betul-betul ini saya kira harus pertimbangan yang matang oleh pemerintah untuk memindahkan, ya, karena tidak semudah itu pekerjaan yang seperti ini, ya. Kalau memang harus dipindahkan, itu harus ada solusi yang benar-benar solusi menolong mereka, menolong masyarakat. Tidak bisa jangan pindahkan saja kemudian harus ingat selama ini kan mereka sudah bekerja dari situ. Ini yang harus pemerintah lihat. Iya, setelah ini saya kira jelas. Setelah ini ini kan sudah ada penyampaian mereka. Tadi kita minta mereka menyurat ke DPR, ke Gubernur, tembusan DPR. Nanti kami akan mengundang Dinas Perhubungan, ya, kemudian Dirjen Perhubungan Laut untuk kita bicarakan solusi yang benar-benar untuk menguntungkan, bukan solusi yang merugikan. Rencananya, Pelabuhan Pantoloan nantinya akan beralih fungsi khusus menjadi terminal peti kemas. Sementara pelabuhan penumpang bakal dipindahkan ke Pelabuhan Donggala, tepatnya di Kecamatan Banawa. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sektor pertanian di Kabupaten Sigi cukup potensial dan menjanjikan. Iklim yang sejuk dan lahan pertanian yang luas membuat daerah yang masuk lembah Palu ini cocok untuk bercocok tanam. Hal itulah yang membuat sebagian besar warganya memilih bertani.
Selain padi dan palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi tanaman potensial. Buah semangka misalnya, kini menjadi salah satu buah andalan yang laris, tidak hanya di Kabupaten Sigi, tapi merambah hingga ke Kota Palu. Salah satu lokasi kebun semangka yang terkenal adalah di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Birumaru, Kabupaten Sigi. Lokasinya tak jauh dari Jalan Poros Palu Poso, sekira setengah hektar lahan pertanian warga dikelola petani semangka. Sabtu pagi, proses pemanenan dilakukan. Pada panen kali ini menghasilkan 9-10 ton. Hasil ini terbilang menurun lantaran cuaca buruk di musim penghujan. Bambang Sugiyarto, petani semangka, mengaku telah merawat kebun semangka miliknya 2 bulan lamanya. Usai telaten merumat kebunnya, kini saatnya dirinya menuai hasil. Sudah lebih 2 tahun dirinya mencari peruntungan dari bertani semangka. Harga jualnya bagaimana? Harga jualnya kalau yang di atas 3 kilo itu harganya 5.500 1 kilonya. Jadi yang di atas 3 kilo masuk timbangan. Gitu. Kalau di bawah? Kalau di bawah diecer per biji. Biji berapa? Per biji relatif ada yang harga 10, 15 per biji begitu. Tinggal lihat besar kecilnya. Ini ada jenisnya, jenis apa? Ini jenis Madrid yang saya tanam dari bintang Asia. Iya. Hasil panen semangka miliknya pun sudah ditunggu pedagang. Bukan hanya di wilayah Sigi, Kota Palu dan sekitarnya saja. Pasarannya sampai Morowali, bahkan keluar daerah seperti Kalimantan. Dalam setahun, ia mengaku bisa 3-4 kali panen. Potensi sektor pertanian tentunya membantu mendongkrak ekonomi bagi warga lokal, terlebih di tengah lonjakan sejumlah kebutuhan pokok. Selain semangka di sini apa saja yang biasa bagus? Ya jagung bagus. Pokoknya untuk palawija jagung, semangka, ada rica, lombok keriting itu semua bagus. Pokoknya seluruh tanam semua bagus. Yang penting dari perawatan saja. Biar obat apa juga kita pakai, kalau perawatan tidak ada kan tidak bagus. Dari proses pemanenan hingga pemasaran tak berselang lama. Usai dipetik, semangka-semangka tersebut langsung dipilih dan ditimbang untuk menentukan harga jualnya. Dalam kondisi segar, buah semangka langsung dipasarkan. Syahrul Cahya melaporkan dari Kabupaten Sigi. Warga Lembah Lore, Kabupaten Poso, dulu dikenal memiliki banyak kerajinan tradisional. Salah satunya kerajinan tikar dari anyaman bambu. Sayangnya, kerajinan ini semakin langka dan yang menggelutinya tersisa beberapa orang. Usaha tradisional ini tergerus oleh tikar pabrikan. Yohana adalah salah seorang warga Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah, yang masih setia menggeluti usaha kerajinan tikar. Usaha itu sudah dilakoni sudah puluhan tahun dan turun-temurun oleh keluarga Yohana. Selain keluarganya, juga masih ada beberapa warga yang membantunya. Di tangan Yohana mampu merubah kulit bambu menjadi tikar. Proses pembuatannya memakan waktu hingga 1 minggu. Selembar tikar dihargai Rp400.000. Hasil usahanya dipasarkan di wilayah Lore Utara. Pendapatan usaha itulah yang selama ini digunakan untuk menopang ekonomi keluarganya. Pertama, bambu diiris kasih kecil, pakai bajepit. Baru itu warna itu yang susah dicari. Kalau ada baru bisa satukan. Kalau tidak ada, satu sampai ada. Warnanya itu apa? Kasimbah, namanya kasimbah. Apa? Warna anu itu. Warna baju itu Bu ya? Mungkin warna baju. Karena akses jalan jadi susah orang jual di sini Bu. Memang. Di sini sampai saya dapat cuma di Bariri itu. Saya pesan-pesan sama anak-anak yang saya harap. Saya bilang akan ini, saya pakai begini. Iya, ada nanti. Meski tersisa sendiri, namun Yohana bangga bisa menjaga kearifan lokal suku Lore tersebut. Ia berusaha mewariskan ilmunya tersebut kepada anak cucunya agar usaha tradisional itu tetap lestari.
sembari berharap kepada pemerintah daerah agar akses jalan diperbaiki untuk membantu pemasaran hasil kerajinan tersebut ke daerah lain. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Poso. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.